Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Wilujeng Wengi Wargi Jabar. Ain Jabar kali ini hadir dengan dialog menarik bersama narasumber yang tentunya menginspirasi dan juga syarat informasi. Bersama saya, Irfan Budiawan. Selama 30 menit ke depan, kami hadirkan selengkapnya di iNews Jabar. Ya, pemirsa, prostitusi selalu menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian dan bahkan menjadi sorotan kita semua. Terlebih saat prostitusi melibatkan anak. Hal itu pula yang menjadi fokus pembahasan kita pada kesempatan kali ini, khususnya di Kota Bandung. Begitu pentingnya untuk kita mengetahui seperti apa rencana dan tindakan dari pemerintah Kota Bandung dan juga bagaimana dorongan dari rekan-rekan DPRD Kota Bandung dalam mengatasi permasalahan tersebut. Lantas apa saja yang perlu dilakukan dan sudah separah apa fenomena prostitusi anak di Kota Bandung? Untuk membahasnya kali ini di studio kita menghadirkan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Bandung. Sudah hadir Bapak Dr. Haji Edwin Senjaya SEMM atau akrab disapa Kang Edwin. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam Irfan. Selamat sore juga nih untuk para pemirsa di rumah. Baik, terima kasih turun Kang Edwin sudah hadir di iNews Jabar. Sami-sami. Pada kesempatan kali ini. Ini menjadi salah satu bahasan yang tampaknya cukup lama juga sudah menjadi sorotan terutama oleh masyarakat terkait prostitusi. Namun terkhusus ada yang mengagetkan masyarakat, yaitu di Kota Bandung tersendiri adanya prostitusi anak yang Di bawah umur ya? Di bawah umur, dan ini menjadi sebuah kekhawatiran dan juga tentunya menjadi salah satu sorotan yang harus diselesaikan. Bagaimana rekan-rekan DPRD melihat hal ini? Ya tentu kami merasa prihatin ya. Merasa prihatin, miris juga, ya mungkin juga sekaligus dongkol juga begitu ya, terutama terhadap mereka yang mengeksploitasi anak-anak di bawah umur ini. Iya, betul. Karena kita jelas ada Undang-Undang Perlindungan Anak ya, di mana anak-anak ini seharusnya kan kita jaga, kita asuh, kita bina, dan harapan kita kan ke depan mereka bisa menjadi generasi penerus bangsa begitu kan. Tapi sekarang tiba-tiba masa depannya dibuat suram kan seperti itu. Oke, kalau melihat seperti apa latar belakang dan sebetulnya apakah memang di belakang ini cukup besar adanya dalam tanda kutip backingan yang mempekerjakan anak-anak di bawah umur ini untuk melakukan tindakan tak bersusila tersebut nih Kang? Ya kalau dugaan kami ya patut diduga bahwa ada pihak-pihak atau oknum-oknum yang katakanlah membackup ya kegiatan seperti ini. Sebagai contoh kasus yang terjadi kan baru kami alami ya. Jadi kalau boleh saya ceritakan di sini, beberapa waktu yang lalu kita menerima laporan pengaduan dari masyarakat ya bahwa ada dugaan kegiatan prostitusi di salah satu kegiatan apartemen di wilayah Ciamplas. Dan mereka menyampaikan bahwa kegiatan ini sudah bertahun-tahun terjadi. Saya sempat menanyakan dong, kalau yang sudah bertahun-tahun, apakah ini tidak pernah dicoba ya untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang kan untuk menyelesaikan, entah kepada aparat kepolisian ataupun kepada Satpol PP. Mereka sudah menyampaikan sudah katanya. Tapi ya itu tadi ada beberapa kali sempat ada operasi begitu kan ke tempat mereka. Setelah itu ya kembali marak lagi kegiatan-kegiatan itu. Sampai akhirnya ketika kami sempat datang ke sana 2 kali melakukan sidak. Yang pertama sekitar seminggu yang lalu lah, malam-malam kita datang ke situ dan kita coba menggunakan aplikasi ya, karena mereka beroperasinya menggunakan aplikasi. Berarti beroperasi menggunakan secara daring seperti itu ya Kang? Betul. Terus seolah-olah tim kami menjadi pelanggan gitu kan. Nah bertemulah dan disitulah baru kita menyaksikan ya bahwa wanita yang ditawarkan ini sebetulnya adalah anak-anak di bawah umur. Itu yang membuat miris kita. 14-15 tahun usianya. 14-15 tahun. Iya. Kalau dari fakta yang ditemukan Kang Edwin sendiri dan rekan-rekan pada saat sidak di lapangan, apa yang juga mungkin sempat berbincangkah dengan korban dalam hal ini, mereka yang dipekerjakan seperti itu sebetulnya, kenapa akhirnya mereka mau atau bahkan mereka mau tidak mau karena ada latar belakang yang harus mereka akhirnya menjadi
tanda kutip melakukan hal tersebut? Ya, faktor utama memang ekonomi. Ekonomi. Kebanyakan dari anak-anak yang secara ekonomi keluarganya kurang mampu. Diperkuat lagi dengan kondisi kurang perhatian dari orang tua. Jadi orang tuanya kebanyakan mengalami kondisi broken home, berpisah begitu ya. Terus kemudian kurang perhatian kepada anak-anaknya, sehingga anaknya kemudian mulai mencari cara untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ditambah juga memang yang sangat menentukan juga faktor lingkungan. Karena anak-anak ini ketika ditanyakan kebanyakan juga tahu di situ dari temannya. Tapi ada satu kasus yang menarik. Kalau yang pertama itu terkesan sukarela ya. Kalau yang kedua ketika kami datang ke sana, sidak juga nih, tim kami datang ke sana, itu ditemukan satu anak di bawah umur juga, sekitar 16 tahun usianya. Kalau dia ini korban penyekapan lah. Warga dari luar daerah, ya, sebutkan saja dari Tangerang ya. Ibunya terjerat bank emok, hutang. Lalu oleh si pihak banknya ini, tentu bank ilegal ya, ditawarkan supaya anaknya bisa bekerja, dibawalah ke Bandung. Ternyata di Bandung ditaruhlah di unit apartemen tersebut, lalu kemudian dipaksa untuk melayani si pelaku dan teman-temannya, lalu kemudian dipaksa lagi untuk menjual diri. Nah ini yang luar biasa nih. Nah, untuk kasus yang kedua ini langsung kami berkoordinasi dengan tim dari Polrestabes ya, tim Prabu, karena ini bisa dikenakan pasal berlapis, mulai dari penculikan, penyekapan, pemerkosaan, lalu juga pencabulan, termasuk juga menjual anak di bawah umur. Dan kita harap perdagangan orang ya. Iya, perdagangan kan. Mudah-mudahan ini akan kena sanksi hukum yang berat buat para pelaku. Baik, miris sekali pemirsa tadi yang seperti disampaikan oleh Kang Edwin dalam sidak di tempat yang sama itu, Kang. Ya, sempat betul. Baik itu yang pertama atau kedua. Dan kami juga mendapatkan setelah ini ramai kan, ya, menjadi sumber berita, akhirnya bertambah lagi laporan-laporan yang masuk. Jadi ada beberapa titik-titik yang lain ya, yang sejenis lah, seperti apartemen-apartemen hunian yang diduga juga mengalami hal yang sama. Jadi kita bisa bayangkan tidak hanya di satu titik ini, tapi juga ada di titik-titik yang lain, ada kegiatan prostitusi yang kemungkinan besar juga melibatkan anak-anak di bawah umur. Oke, baik. Faktor ekonomi, lalu juga keterbatasan dalam tanda kutip karena memang masih anak di bawah umur, tekanan dari orang dewasa. Lantas rekan-rekan DPRD melihatnya seperti apa bahwa memang harus ada solusi yang dilakukan seperti itu. Tapi sebelum kita ke sana untuk solusinya tersendiri, pada saat fakta di lapangan, rekan-rekan DPRD nih, Kang Edwin, ini bersama siapa saja Kang turun ke lapangan ini? Saya ketika itu turun ya, berkoordinasi juga dengan tim keamanan kan di apartemen itu ada tim keamanan ya. Lalu kemudian kami bekerja sama, berkoordinasi juga dengan pengelola gedung ya, P3RS yang bertanggung jawab di sana. Baru kemudian setelah memang terbukti ada hal yang pelanggaran hukum, kami berkoordinasi dengan pihak aparat kepolisian. Jadi sifatnya kami memang membantu di situ. Dan anggota DPRD itu kan, anggota legislatif itu kan disumpah. Disumpah ya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Jadi mau tidak mau setiap ada laporan seperti ini harus ditindaklanjuti memang. Oke. Untuk menanggapi aspirasinya seperti apa dan juga solusinya seperti apa, serta apakah ini menjadi fenomena gunung es di Kota Bandung, pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita masih bersama pimpinan dari DPRD Kota Bandung, Bapak Dr. Haji Edwin Senjaya SEMM. Tetaplah bersama kami dalam program Dialog iNews Jabar.